Halo semuanya, di video kali ini saya bakal ngebahas tentang komponen-komponen utama di dalam komputer. Mungkin kita tiap hari memakai laptop ataupun PC, tapi belum tentu paham nih sebenarnya di dalamnya itu ada apa aja dan masing-masing fungsinya itu buat apa. Nah, di sini saya bakal jelasin dengan cara yang simple, santai, tetapi tetap jelas. Jadi pastiin kalian semua simak sampai akhir. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya perkenalan diri dulu. Nama saya Hans William Chandra dengan NIM 11525111016 dari program studi teknologi informasi. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Iski Zaliman, Eskom Mkom. Baik, kita mulai dari yang paling penting, yaitu Central Processing Unit atau CPU. CPU ini bisa kita bilang sebagai otaknya komputer. Semua perintah yang kita kasih ke komputer, misalnya buka aplikasi, ngetik, sampai main game, itu semua diproses di CPU ini. Jadi kalau CPU-nya itu cepat, biasanya performa komputer juga bisa ikut bagus. Nah, untuk fungsi utama CPU itu ada 3. Yang pertama, mengolah data. Yang kedua, menjalankan instruksi program. Dan yang ketiga, mengontrol kerja komponen lain. Makanya CPU itu menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam sistem komputer ini. Nah, untuk selanjutnya ada namanya Random Access Memory atau biasa kita sebut dengan RAM. Kalau kita bilang CPU itu adalah otaknya, RAM ini bisa kita ibaratkan sebagai meja kerjanya. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang lagi dipakai. Misalnya, kita membuka banyak aplikasi sekaligus. Itu semua disimpan sementara di RAM. Semakin besar RAM-nya, biasanya komputer juga makin lancar buat kerja multitasking. Di sini juga ada beberapa fungsi utama dari RAM. Yang pertama itu menyimpan data sementara, yang kedua mempercepat akses data, dan yang ketiga itu mendukung multitasking. Kalau biasanya teman-teman lihat RAM-nya itu kecil, biasanya komputer kita bisa jadi lemot nih. Nah, selanjutnya itu ada namanya motherboard. Motherboard ini adalah papan utama yang jadi tempat semua komponen terpasang nih. Di sini dia ada CPU, RAM, komponen lain yang saling terhubung. Kalau kita analogikan, motherboard itu kayak jalan tol yang menghubungkan semua bagian. Untuk fungsinya motherboard ini sendiri itu yang pertama menghubungkan semua komponen, yang kedua mengatur komunikasi antar hardware, dan yang ketiga ini menjadi pusat sistem komputer. Sebenarnya kalau tanpa motherboard itu semua komponen yang tadi saya jelaskan itu dia nggak bisa kerja bersama atau kerja bareng nih. Selanjutnya kita akan membahas storage, yaitu hard disk drive atau solid state drive. Nah, kalau RAM itu sementara, storage ini justru kebalikannya, dia itu permanen. Semua data seperti file aplikasi dan sistem operasi disimpan di sini. Nah, untuk storage ini dia mempunyai 2 jenis utama. Yang pertama, hard disk drive atau yang biasa kita kenal sebutannya HDD, yaitu memiliki kapasitas yang besar, tetapi dia mengerjakannya itu lebih lambat. Kalau yang kedua ini solid state drive atau SSD, dia biasanya lebih cepat, tapi biasanya harganya itu relevan mahal. Nah, untuk fungsi storage ini yang pertama itu menyimpan data jangka panjang, yang kedua menyimpan sistem operasi, yang ketiga
menjaga data tetap ada walaupun komputer itu kita matikan. Tapi seperti yang kita ketahui sekarang kebanyakan orang lebih pilih SSD karena performanya lebih cepat dibandingkan HDD yang dia bisa memiliki kapasitas besar tapi dia melakukannya dengan lambat. Nah, yang terakhir ini adalah Graphic Processing Unit atau GPU. Nah, GPU ini bertugas mengelola tampilan visual. Jadi, semua yang kita lihat di layar seperti gambar, video, dan game itu semuanya diproses oleh GPU. GPU itu penting banget sebenarnya buat kita main game atau gaming, kita ada editing video ataupun desain grafis. Biasanya kalau GPU-nya bagus, tampilan itu jadi lebih halus dan detail. Nah, jadi kesimpulannya semua komputer itu saling bekerja sama. CPU sebagai otak, RAM sebagai memori sementara, motherboard itu sebagai penghubung, dan storage sebagai penyimpanan, dan yang terakhir GPU sebagai pengelola grafis. Kalau salah satu yang bermasalah, performa komputer itu juga ikut terpengaruh atau menurun. Baik teman-teman, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih paham tentang komponen komputer. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.